Halo teman-teman developer, kita bertemu kembali di acara Devverse. Saya Junaidi, Technical Specialist dari Microsoft. Pada sesi kali ini, kita akan bahas mengenai bagaimana pengembangan suatu aplikasi mixed reality dengan menggunakan low-code platform. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan istilah low-code. Sebenarnya yang dimaksud dengan low-code platform adalah suatu development tools yang memungkinkan kita sebagai end user untuk mengembangkan suatu aplikasi, baik itu yang berbasis web, mobile, ataupun tablet, tanpa perlu mahir dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Karena dalam proses pengembangannya sendiri, kita akan dihadapkan dengan suatu sistem antarmuka dengan cara pengoperasian yang sangat mudah, selayaknya kita membuat presentasi dengan PowerPoint ataupun menulis formula menggunakan Excel. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai low-code dan mixed reality, saya ingin menjelaskan mengapa Microsoft sangat fokus untuk code development platform ini. Sebenarnya alasannya ada di balik 3 angka ini. Yang pertama adalah 5 tahun mendatang diprediksikan akan lebih dari 500 juta aplikasi digital dan services akan didevelop dan dideploy. Dan kalau kita hitung jumlahnya, gabungan semua aplikasi yang telah dikembangkan selama 40 tahun terakhir. Dengan meningkatnya permintaan yang hampir 5 kali lipat ini tentunya akan membuat banyak IT dan developer menjadi kesulitan. Dan tidak heran jika akan menyebabkan sulitnya mencari technical talent yang dapat mengembangkan suatu aplikasi dengan baik. Jika kita berpikir secara cepat, mungkin solusi terbaik yang dapat kita lakukan adalah mulai ngajarin semua orang bagaimana cara menulis coding. Mulai ngajarin setiap orang untuk buka Visual Studio dan juga belajar membuat aplikasi. Tetapi ketika kita analisa lebih jauh lagi, sepertinya solusi ini tidak realistis dan mungkin tidak akan berhasil. Tetapi dengan menggunakan low-code platform, kita bisa membuat semua orang menjadi developer, ikut berpartisipasi dalam suatu proses pengembangan aplikasi dengan menggunakan low-code platform ini. Tidak peduli apakah Anda seorang business user, IT admin, IT profesional, ataupun pro developer sekalipun. Dengan adanya low-code platform ini, kita dapat mempercepat proses pengembangan suatu aplikasi dengan mengubah cara dalam pengembangan aplikasi itu sendiri, di mana proses yang biasanya sederhana dapat dikerjakan oleh business user ataupun IT admin, dan sisanya bisa dihandle oleh tim pro developer. Di Microsoft sendiri, kita memiliki low-code platform yang kita namakan Microsoft Power Platform. Tools ini terdiri dari kumpulan platform berbasis cloud, di mana platform ini memiliki sistem antarmuka ataupun user interface yang sangat mudah untuk digunakan. Kita juga tidak perlu mahir dalam suatu bahasa pemrograman tertentu, dikarenakan pengoperasiannya kita seringkali tidak perlu menuliskan suatu coding. Seperti saat membuat aplikasi, melakukan proses otomisasi, bahkan untuk membangun suatu robot virtual ataupun chatbot. Power Platform sendiri terdiri dari 4 komponen utama, teman-teman. Yang pertama dan yang akan kita bahas lebih detail pada sesi kali ini adalah Power Apps. Power Apps adalah platform yang digunakan untuk membangun aplikasi, baik yang berbasis web ataupun yang berbasis mobile. Platform ini memiliki tipe editor what you see is what you get, yang artinya pengguna dapat mengubah dan menyesuaikan tampilan aplikasi seperti tampilan menu, form pengisian, icon, dan lainnya dengan melakukan drag and drop. Selain itu, aplikasi yang dibangun menggunakan Power Apps juga memiliki desain yang responsif dan dapat berjalan mulus di browser ataupun perangkat seluler seperti ponsel ataupun tablet. Dan dengan berkembangnya tren mixed reality, Power Apps juga mendukung beberapa function yang dalam pengembangan aplikasi mixed reality. Selain Power Apps, Power Platform juga memiliki beberapa komponen pendukung lainnya, seperti Power Automate, di mana di sini pengguna diberikan kemampuan untuk melakukan proses otomisasi dimulai dari yang sederhana seperti reminder dan notification sampai proses otomisasi yang kompleks, seperti proses approval dan robotic process automations, di mana kita dapat membuat suatu robot dengan kemampuan untuk menirukan aktivitas manusia. Komponen berikutnya adalah Power BI, di mana kita diberikan kemampuan untuk mengolah data dan menganalisa data, serta menampilkannya dalam bentuk grafis sehingga terlihat lebih menarik dan interaktif. Dan yang terakhir adalah Power Virtual Agent, teman-teman. Ini adalah platform berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memberikan kita kemampuan untuk membangun suatu robot virtual ataupun yang sering kita kenal dengan chatbot, di mana bot ini dapat mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Jika kita lihat lebih detail lagi di bagian bawah, semua komponen di platform ini dibangun di atas beberapa komponen yang sama, seperti Dataverse.
di mana Dataverse ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan, tetapi banyak juga layanan yang dapat dimanfaatkan dari Dataverse ini, seperti relation database, security, auditing, sampai dengan layanan interface yang didukung untuk proses integrasi dengan sistem lainnya. Platform ini juga mendukung lebih dari 600 konektor standar dan komponen kecerdasan buatan, di mana komponen ini diperuntukkan kepada para business user dan juga pro developer untuk menambahkan kemampuan AI di aplikasi mereka tanpa harus ada pengetahuan selayaknya seorang data scientist. Dan kalau kita masuk ke topik mixed reality, yaitu suatu kemampuan untuk memadukan dunia fisik dan dunia digital, Power Platform juga menyediakan beberapa feature control untuk mendukung pengembangan aplikasi ini, seperti View in 3D. Fungsi ini dapat ditambahkan ke aplikasi, sehingga kita dapat memanipulasi objek yang kita lihat di layar secara 3 dimensi, seperti memutar dan mengubah ukuran dari objek tersebut. Selain itu, Power Apps juga menyediakan Control View in Mixed Reality. Ini adalah salah satu fitur utama yang memungkinkan user untuk melihat objek 3 dimensi di dunia nyata. Kita dapat mengaksesnya dengan menekan tombol View in Mixed Reality, mengarahkan kamera ponsel kita ke area kosong ataupun area yang kita inginkan. Dengan seketika, objek 3D yang ada di ponsel pun akan terlihat seolah-olah berada di tempat yang kita arahkan. Dan fitur berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah Measure in Mixed Reality. Ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengukur jarak, area, dan volume di dunia nyata dengan komponen ukur yang ada di dalam Mixed Reality. Kita dapat membangun bentuk 2 dimensi, 3 dimensi. Selama pengukuran, kita juga dapat menggunakannya untuk mengukur suatu objek, akankah objek tersebut muat di dalam ruangan atau tidak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat bagaimana pembuatan mixed reality menggunakan Power Apps. Oke, di sini saya berada di tampilan Power Apps. Di sini saya bisa melihat beberapa komponen yang kita bisa masukkan dari media, database, dan sebagainya. Di sini kita juga bisa melihat beberapa form yang kita gunakan untuk dalam membuat aplikasi. Nah, ketika saya klik salah satu form, saya bisa melihat gambar tersebut, dan dari gambar tersebut saya bisa melihat dalam bentuk 3 dimensi. Di sini saya juga bisa view dalam mixed reality, which is ketika saya menggunakan handphone, saya bisa melihat tampilan dari vending machine ini secara real di dunia nyata. Lalu bagaimana kita membuat aplikasi tersebut? Kita bisa buat dengan sangat gampang. Contohnya saya akan membuat new screen. Di new screen ini saya akan masukkan gambar yang akan saya pakai sebagai objek. Di sini saya akan klik View in 3D, dan gambar yang akan saya gunakan kali ini harus bertipe GLB. Nah, untuk dalam demo ini saya akan memakai beberapa sampel. Nah, sampel ini sebenarnya bisa kalian download juga di resources yang akan saya share nanti. Nah, di sini kita pastikan GLB ya. Lalu saya akan ambil contoh file kursi. Nah, dari file kursi ini saya akan copy sources-nya. Saya akan replace di sources column. Nah, di sini dengan secara otomatis kursi tersebut akan terlihat seperti 3D. Di sini saya juga bisa melakukan manipulasi di dalam aplikasi dan juga bisa menambahkan komponen mixed reality seperti View in Mixed Reality. Tinggal drag and drop button tersebut dan itu pun akan langsung jadi. Mari kita lihat bagaimana aplikasi ini dalam real build-nya. Oke, di sini kita bisa lihat aplikasi yang telah dibuat. Di sini saya akan mencoba mengukur suatu tempat dan melihat seberapa besar tempat tersebut sehingga saya bisa menempatkan vending machine saya. Di sini saya akan ukur panjang dan lebar serta tingginya. Nah, setelah saya ukur, saya akan mendapatkan rekomendasi ukurannya dan produk yang bisa ditempatkan di area tersebut. Di sini saya bisa menempatkan vending machine tersebut. Nah, saya tinggal klik, lalu saya arahkan, dan vending machine tersebut pun bisa terlihat seolah-olah berada di ruangan tersebut. Nah, salah satu contoh pengaplikasian mixed reality dalam industri retail adalah G&G Pepsi. Mereka mengembangkan suatu aplikasi yang dapat mensimulasikan penempatan vending machine, barang promotion mereka, dan juga melakukan stok oknam dengan memanfaatkan teknologi mixed reality dan juga AI yang ada di Power Platform. Teman-teman sudah melihat bukan bagaimana mudahnya mengembangkan suatu aplikasi mixed reality dengan menggunakan low-code platform? Bagi teman-teman yang ingin memulai pengembangan aplikasi menggunakan Power Apps ini, teman-teman dapat mengakses beberapa resource berikut. Dimulai dari bagaimana membuat 3D model,
control in mixed reality, sampai dengan beberapa mode 3D gratis yang bisa teman-teman download dan manfaatkan dalam proses pembelajarannya. Sekian dulu untuk sesi kali ini. Stay safe and keep innovating.